Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengimplementasikan genetik algorithm di Python. Pertama, kita import library-nya NumPy, lalu kita membuat inisialisasi bit string secara acak. Di sini npop-nya 5, lalu bitnya 3. Kita random nilai pop-nya dengan fungsi ini, lalu kita print. Dan hasilnya adalah nilai random seperti di bawah ini. Lalu kita mendefinisikan fungsi selection. Kalau kita menyimpan nilai random dari range-nya di variabel ini, lalu kita cek apakah skornya ini lebih kecil dari skor ix. Setelah itu kita return popnya. Setelah itu kita mendefinisikan fungsi crossover untuk kedua parennya. Setelah di crossover lalu akan membuat anaknya. Pertama kita buat copy dari C1 dan C2 nya dengan fungsi P1 copy. Lalu kita cek dengan fungsi np-random lebih kecil dari nilai cross. Lalu kita tampung nilai random tadi di variabel pt. Lalu kita tambahkan. Dan lalu kita return nilai C1 dan C2 nya. Setelah itu kita membuat fungsi mutation. Fungsi mutation ini untuk memutasikan antara gen. Lalu kita cek apakah nilainya lebih kecil dari nilai rmut. Nah, lalu kita isikan bit string i dengan nilai ini. Nah, lalu kita membuat fungsi untuk genetik algorithm secara lengkap. Pertama kita inisialisasi populasinya secara acak dengan fungsi pop. Lalu kita keep track yang paling terbaiknya. Kita simpan di variabel base dan base eval. Lalu kita hitung generasinya dengan fungsi looping ini. Lalu kita iterasinya, kita simpan di variabel score. Kita cek mana yang solusi terbaik dengan kita ulangi for lagi. Jika skornya lebih kecil dari ini, maka variabel pop i dan skor i-nya kita disimpan di sini. Lalu kita print. Langkah selanjutnya kita memilih parent dengan selected, lalu kita buat generasi berikutnya. Kita tampung nilai children di list. Setelah itu kita loop lagi untuk mendapatkan parent berikutnya dan mutasinya sampai generasi selanjutnya. Setelah itu kita ganti populasinya dengan children yang baru, lalu kita returnkan. Setelah itu kita panggil fungsi onemax, kita return min sum x, lalu kita inisiasikan iterasinya sebanyak 100, nilai bitnya 20, yang berarti nilai optimalnya minus 20, lalu populasinya sebanyak 100, tingkat persilangannya 90% dan tingkat mutasinya 0,5. Lalu kita panggil kelasnya dan kita cetak hasil terbaiknya. Dapat dilihat di sini hasil terbaiknya sudah mencapai minus 20 sesuai dengan n bitnya. Berarti ini sudah mendapatkan hasil yang optimal. Lalu kita ke PSO Particle Swarm Optimization. Pertama kita importkan library-nya random, numpy, dan matplotlib. Lalu kita definisikan kelas partikelnya. Nah, kita isikan variabel posisi dengan array dan variabel base position dengan self position dan sebagainya. Lalu kita definisikan posisi aktual untuk nilai individual terbaik dengan fungsi ini. Dan lalu kita mendefinisikan fungsi untuk move-nya. Fungsi untuk menambahkan vektor dan kecepatan dimensi yang dihitung dalam pencarian. Lalu kita definisikan kelasnya, ruang pencariannya. Di sini ada fungsi init, fungsi untuk mengeprint partikel, fungsi untuk melakukan training. Nah, lalu ini fungsi untuk mencari kecepatan partikel yang mana yang terbaik. Dan lalu ini fungsi untuk mencari posisi global yang terbaik. Nah, ini lalu ada fungsi move particle untuk menghitung kecepatan vektor baru. Nah, setelah vektor barunya dicari, lalu ditampung di nilai variabel partikel. Nah, lalu kita
definisikan variabel awarnya, width-nya 0,5, C1-nya 0,5, C2-nya 0,9, targetnya 1. Nah, lalu kita masukkan jumlah iterasinya. Di sini jumlah iterasinya sebanyak 10 dan target errornya 10, lalu jumlah partikelnya 20. Nah, lalu kita panggil kelasnya yang space tadi dan kita simpan partikelnya di variabel ini. Lalu kita mencari partikel mana, lalu kita print partikelnya. Nah, kita menggunakan will ini untuk menyimpan errornya dan menampilkan hasilnya. Nah, hasilnya dapat dilihat di bawah ini. Nah, solusi terbaiknya itu didapat pada nilai yang mendekati angka 0. Nah, ini iterasinya sebanyak 20. Nah, lalu ini untuk plotting kurvanya dapat dilihat terjadi penurunan dari 36 sampai 1. Nah, lalu kita mengimplementasikan uncolony. Pertama kita import library-nya. Lalu step pertama kita memberikan nilai jarak untuk setiap kota. Di sini kotanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu iterasinya sebanyak 100, jumlah semutnya 7 dan jumlah kotanya 5. Nah, lalu kita tampung nilai semutnya ke variabel m dan kotanya ke variabel n. Kita juga inisiasi variabel evaporation-nya sebanyak 0,5, alfanya 1, betanya 2. Lalu kita menghitung tingkat visibilitasnya dengan rumus 1 dibagi ini array jarak kotanya. Nah, lalu kita print tingkat visibility-nya. Setelah itu kita inisiasikan juga feromonnya dengan rumus 0,1 dikali jumlah semut dan jumlah kota. Nah, ini kita juga inisiasikan rutenya. Nah, ini dapat dilihat feromonnya dan rutenya. Kenapa di sini bernilai 1? Karena kita akan kembali ke kota pertama, kota tujuan. Langkah berikutnya kita inisiasikan untuk rutenya. Di sini kita isikan 1 karena kita memulai dari kota 1. Lalu kita looping membuat copy dari visibilitas. Lalu kita inisiasikan combine fiturnya dan kumulatifnya. Nah, lalu kota saat ini kita tampung di variabel ini dan kita membuat tingkat visibilitas kota pertama menjadi 0. Nah, lalu kita hitung feromonnya dan tingkat visibilitasnya. Nah, lalu kita menghitung jarak dari kota 1 ke semua kota. Setelah kita hitung, kita jumlahkan dan kita tampung ke variabel kota. Lalu kita mencari peluang semut 1 pergi ke kota 1 ke kota masing-masing. Lalu kita hitung jumlah kumulatif setiap kota. Langkah ketiga kita inisiasikan nilai random dari 0 sampai 1. Lalu kita cari kota selanjutnya apabila kota ini lebih besar dari nilai random. Maka kita tampung di variabel root i j+1. Lalu kita cari kota terakhir yang belum dilalui untuk root. Setelah itu kita tambahkan. Setelah dicari kita tambahkan ke variabel root i-2. Lalu kita inisiasikan untuk optimal rutenya. Nah, kita juga inisiasikan untuk jarak totalnya dengan nilai 0. Langkah 4 kita looping lagi untuk menghitung jarak total yang digunakan untuk memperbarui tingkat feromon. Lalu kita simpan jaraknya di variabel distance cost dan kita mencari lokasi minimumnya dengan fungsi np-min distance cost dan kita menemukan lokasi minimumnya kita tampung di variabel distance minimum cost. Lalu kita inisiasikan untuk base rutenya dan kita inisiasikan untuk feromon untuk penguapan dari feromon yang baru. Lalu kita looping lagi untuk mencari delta distance, memberikan tambahan feromon setiap jalur yang dilalui semut. Lalu kita print outputnya. Di sini semut ada 1, 2, 3, 4. Ada 7 semut. Nah, ini langkah
langkah terakhirnya itu dapat dilihat semut pada akhirnya itu kotanya itu yang dilewati pertama kota 1, 2, 5, 3, 4, dan 1. Dan jalur terbaiknya juga 1, 2, 5, 3, 4, 1 dengan total jaraknya 52. Kali ini kita akan mengimplementasikan reinforced learning. Pertama kita install library-nya, lalu kita membuat tampilannya seperti ini. Nah, lalu di sini ada 4 lokasi yang diberi label R, J, Y, dan B. Nah, lalu ini di sini taksi ada di baris 3 kolom 1. Nah, ini baris 3 kolom 1. Penumpangnya di baris di lokasi 2. Dan tujuannya adalah 0. Nah, lalu saat lingkungan taksi dibuat, ada reward tabel yang juga dibuat yang disebut B. Ini dapat dianggap sebagai matriks dengan jumlah status sebagai baris dan jumlah tindakannya sebagai kolom, yaitu matriks. Nah, dengan mengeprint ini kita dapat melihat nilai hadiah default yang ditetapkan di ilustrasi kita. Outputnya seperti ini. Nah, lalu ini merupakan penyelesaian tanpa RL. Di sini dapat dilihat. Nah, lalu ini outputnya dapat disimpulkan bahwa hasilnya tidak baik karena agen membutuhkan ribuan langkah waktu untuk melakukan banyak kesalahan pengantaran. Untuk mengantarkan hanya satu penumpang ke tujuan yang benar itu membutuhkan banyak ribuan langkah karena tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Ini jadi dijalankan secara berulang-ulang dan tidak pernah optimal sehingga agen tidak memiliki ingatan yang terbaik untuk setiap keadaan. Nah, lalu kita mencoba implementasikan Q-learning di Python. Pertama kita import nabinya, menginisiasikan tabel Q ke 500 kali 6 matrix. Nah, di bagian well done pertama, kita memutuskan apakah memilih tindakan acak atau mengeksploitasi nilai Q yang sudah dihitung. Nah, ini dilakukan hanya dengan menggunakan nilai epsilon dan membandingkannya dengan fungsi random uniform 01. Nah, ini. Nah, lalu dari fungsi random uniform itu mengembalikan angka arbiter antara 0 dan 1. Nah, lalu setelah itu menghitung nilai Q maksimum. Dan setelah itu kita dapat mengeprintkan hasil trainingnya. Nah, ini episodenya sebanyak 10.000. Nah, lalu kita bisa mencetak nilai Q-nya maksimal adalah utara minus 2,273. Dan sepertinya Q-learning secara efektif mencari tindakan terbaik untuk diambil dalam keadaan ilustrasi. Nah, lalu kita lakukan evaluasi untuk agennya. Dapat dilihat di sini evaluasi kinerja agennya tidak perlu mengeksplorasi lebih jauh. Jadi tindakan selanjutnya yang dipilih itu menggunakan nilai Q terbaik. Dari evaluasi ini dapat dilihat ada peningkatan secara signifikan dan tidak ada penalti dalam melakukan penjemputan pengantaran yang benar dengan 100 penumpang yang berbeda.